Minggu 26 Januari 2025. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 sampai dengan 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21 dengan tema visi kerajaan Allah yang dibawa Tuhan. Sahabat-sahabat Gembala yang terkasih, kalau kita melihat perhelatan pilkada, pemilihan pemimpin-pemimpin selalu diawali dengan memberikan visi misi. Tujuannya adalah agar kita tahu kualitas pemimpin tersebut dan kita tahu apa yang akan dibawa oleh pemimpin tersebut ketika memimpin atau mengendalikan suatu tanggung jawab yang harus diembannya. Dengan kita tahu visinya, kita kemudian bisa mengarahkan segala hidup dan juga segala pekerjaan, segala apa yang akan dilakukan, rencana-rencana itu pada visi tersebut. Demikian juga dalam hidup kita pun juga harus punya visi. Visi untuk sungguh-sungguh bagaimana kita mau hidup kita, apa tujuan hidup kita, itu perlu kita pikirkan agar hidup itu semakin bermakna. Ini pula yang diterangkan oleh Yesus. Ketika Yesus kembali ke kampung halamannya, dia masuk ke sinagoga, lalu di situ dibuka dari kitab suci, bacaan kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia mengurapi aku untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan. Maka kita mengatakan bahwa visi yang dibawa oleh Yesus dari kitab Yesaya adalah visi tentang kerajaan Allah. Satu-satunya visi yang dibawa Tuhan adalah bagaimana menghadirkan kerajaan Allah, bagaimana menghadirkan tahun rahmat Tuhan itu bagi manusia. Maka kemudian di sana Yesus mengatakan untuk mencapai visi itu yang dilakukan adalah pembebasan bagi para tawanan, pengampunan bagi orang-orang berdosa, kebaikan bagi banyak orang miskin. Itu adalah langkah-langkah yang dibuat Yesus membawa kabar sukacita. Karena Injil yang diwartakan adalah Injil sukacita. Maka jalan sukacita, jalan kegembiraan, menghadirkan kerajaan Allah, itulah yang menjadi visi Tuhan yang diberikan pada kita. Maka kita pun juga bisa bertanya dalam hidup kita, apakah dalam hidup kita juga punya visi? Visi untuk membangun hidup kita sehingga hidup kita bermakna, sehingga kita tidak mengalir biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang kita perjuangkan, ada sesuatu yang sungguh-sungguh kita bawa dalam hidup kita. Salah satu visi yang kita bawa dalam hidup kita adalah mari kita terus berbuat baik untuk mewartakan kerajaan Allah kepada siapapun juga. Mari kita wujudkan Injil sukacita itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau Yesus tadi mengatakan membawa kabar baik pada orang miskin, membebaskan para tawanan, menyembuhkan orang-orang yang buta, tentu dengan kata lain hidup kita harus membawa kebaikan dan berkat untuk sesama. Menghadirkan kerajaan Allah itu bukan teori, tapi wujud nyata, langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana dan bermakna bagi orang lain. Jadilah orang yang berguna dan bukan menjadi orang yang sungguh-sungguh hanya memikirkan dirinya. Jadilah pribadi yang keluar untuk menjadi berkat dan bukan jadi pribadi yang menghambat. Hidup harus bermanfaat, hidup harus berguna, dan disitulah sebetulnya kita juga mengemban visi kerajaan Allah, visi Injil yang dibawa oleh Tuhan. Mari kita menjadi berguna, mari kita wujudkan langkah hidup kita, visi kerajaan Allah dengan sikap hidup kita yang sehari-hari, yang sederhana, yang punya makna bagi banyak orang. Tuhan memberkati.